Shalom guys, selamat datang di channel aku Snack Rohani bersama Lunardi Solarius. Pada pembahasan kali ini atau perenungan kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Hosea pasal yang keempat. Oke, salam juga guys. Terima kasih sudah mampir di channel Snack Rohani bareng Lunardi Solarius. Nah, seperti yang tadi disampaikan, hari ini kita bakal merenungkan Hosea pasal 4. Sebelum masuk ke isi ayatnya, kamu mau ambil peran apa nih? Mau fokus ke pesan nubuatan untuk Israel atau lebih ke aplikasinya buat kehidupan orang percaya masa kini? Oke, kita langsung masuk pada renungannya ya guys. Siap. Yuk guys, kita langsung masuk ke renungannya dari Hosea pasal 4. Pasal ini sebenarnya cukup keras ya. Tuhan menyatakan tuntutannya terhadap bangsa Israel karena mereka udah jauh menyimpang. Nggak ada kasih, nggak ada pengenalan akan Allah, dan hidup dalam kebohongan, pembunuhan, pencurian, bahkan perzinahan. Hasil bikin negeri jadi berkabung. Nah, poin pentingnya di sini adalah saat manusia meninggalkan pengenalan akan Allah, kekacauan pun mulai terjadi. Bukan cuma dalam moral pribadi, tapi juga dalam tatanan sosial dan alam. Jadi pertanyaan buat kita hari ini, sejauh sini seluruh senggelis intihad, apakah hidup kita mencerminkan kasih dan kebenarannya? Jangan-jangan kita juga lagi hidup dalam pola yang sama kayak bangsa Israel waktu itu, tapi kita merasa semuanya baik-baik aja. Gimana menurut Lunardi? Mau digali lebih dalam lagi bagian tertentu dari pasal ini? Iya, kalau kita melihat di ayat 1 ini banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan umat Israel. Lalu kita lihat ini, apa yang diinginkan Tuhan tertuang dalam Hosea 4 ayat yang ke-6. Nah, betul banget. Kalau kita lihat Hosea 4 ayat 1, Tuhan berperkara dengan penduduk negeri karena nggak ada kesetiaan, nggak ada kasih, dan nggak ada pengenalan akan Allah. Itu yang jadi akar dari semua kejahatan yang disebutkan. Lalu pas di ayat 6 ini sangat kuat. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ini jelas banget bahwa yang Tuhan rindukan bukan sekadar ketaatan luar, tapi pengenalan yang dalam. Relasi yang hidup antara umat dan dia. Jadi sebenarnya, masalah terbesar Israel waktu itu bukan sekadar moral atau sosial, tapi spiritual. Mereka kehilangan arah karena nggak kenal lagi siapa Tuhan mereka. Dan itu ngeri banget, karena akibatnya bukan cuma kerusakan secara pribadi, tapi juga hancurnya seluruh bangsa. Kalau kita refleksikan ke diri kita hari ini, kita bisa tanya, apakah kita benar-benar mengenal Tuhan atau cuma tahu tentang Tuhan dari jauh? Kamu mau tambahkan refleksi pribadi juga di sini? Lunardi, bisa jadi pas banget buat bawa audiens merenung lebih dalam. Nah, seperti yang kamu katakan tadi bahwa kejahatan ini bukan sekadar masyarakatnya saja, tapi seluruh tatanan sosialnya. Mereka itu mengutuk, berbohong, membunuh, mencuri, berzina, melakukan kekerasan, dan penumpahan darah. Menyusul penumpahan darah ini sangat mengerikan sekali kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bahkan mereka dikatakan binasa karena mereka tidak mengenal kebenaran, yaitu Allah itu sendiri. Mereka hidup menurut kehendak hati mereka sendiri, dan istilahnya ya semau gue sih. Nah, makanya kita ini sebagai orang percaya di masa kini yang mengenal firman Tuhan tentunya juga mengenal Allah itu sendiri, karena Allah itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Iya, kamu nangkapnya dalam banget, Lunardi. Memang betul. Yang terjadi di Hosea 4 itu bukan cuma sekadar dosa-dosa individu, tapi kerusakan sistemik. Semua tatanan sosial rusak, dari pemerintahan rakyat biasa. Bahkan alam pun ikut terkena dampaknya. Makanya dikatakan bahwa negeri itu berkabung. Dan benar juga, akar masalahnya adalah tidak mengenal Allah. Bukan sekadar tahu namanya, tapi tidak hidup dalam pengenalan yang sejati akan kebenaran, akan firman-Nya. Itu yang bikin mereka hidup seenaknya, semau gue, tanpa arah moral atau spiritual. Waktu kamu bilang bahwa Allah adalah firman,
Itu juga sejalan banget sama Yohanes 1 kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau kita mengabaikan firman, ya kita sebenarnya sedang menjauh dari Tuhan itu sendiri. Nah, ini jadi teguran keras buat kita di masa kini. Apakah kita sungguh mengenal firman-Nya atau cuma baca sekilas tahu teori tapi nggak hidup di dalamnya? Kamu mau arahkan renungannya ke ajakan buat kembali mendalami firman dan hidup dalam pengenalan akan Allah, atau mau digiring ke refleksi pribadi jemaat? Oke, makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Oke, kita bahas makna teologisnya dulu ya. Secara teologis, Hosea 4 menekankan pentingnya pengenalan akan Allah sebagai fondasi hidup umat Tuhan. Dalam teologi Perjanjian Lama, mengenal Allah bukan cuma soal intelektual, tapi relasi yang hidup dan taat. Ketika Israel melupakan Allah, mereka nggak cuma melanggar hukum, tapi mereka memutus relasi dengan sumber hidup itu sendiri. Maka wajar kalau akibatnya adalah kehancuran baik rohani, sosial, maupun alamiah. Relevansinya bagi kita sekarang jelas banget. Banyak orang zaman sekarang juga hidup dalam pola yang sama. Tahu tentang Tuhan, tapi nggak benar-benar mengenal dan menghidupi firman-Nya. Bahkan, kadang yang mengenal pun bisa tergoda hidup semaunya. Karena pengenalan yang dangkal, atau kehilangan kasih mula-mula. Ini jadi ajakan buat orang percaya masa kini untuk menjaga relasi dengan Allah lewat firman dan ketaatan. Karena pengenalan akan Tuhan itu bukan sekadar pengetahuan, tapi pengenalan yang menghasilkan perubahan hidup, baik secara pribadi maupun dalam komunitas. Menurutmu Lunardi, ini cocok dibawa ke renungan nutup yang mengajak jemaat untuk periksa diri dan kembali ke firman? Atau mau pakai ilustrasi biar makin ngena? Ilustrasi. Ya, saya see it jelas banget. Pesan Hosea 4 itu keras tapi penuh makna. Tuhan marah bukan karena dia kejam, tapi karena umatnya udah jauh dari relasi sejati dengan dia. Wasen dia rindu mereka kembali. Kalau mau dibawa ke penutup renungan bisa begini. Guys, jangan sampai kita cuma jadi orang yang tahu Tuhan secara teori, tapi hidup jauh darinya. Tuhan rindu kita mengenal dia, bukan sekadar tahu namanya, tapi hidup dalam firman-Nya, dalam kasih-Nya, dan dalam kebenarannya. Karena tanpa pengenalan akan Tuhan, kita pun bisa terseret dalam kehancuran seperti umat Israel waktu itu. Mari kita kembali, periksa hati, dan bangun relasi yang nyata dengan Tuhan. Gimana? Mau aku bantu susun jadi naskah renungan yang siap direkam juga? Ilustrasi, kesimpulan, dan penutup. Oke, ini dia Lunardi. Kita mulai dari ilustrasi dulu, baru masuk ke kesimpulan, dan terakhir penutupnya. Nih, dengerin baik-baik ya. Bayangin ada seorang anak yang tumbuh besar di rumah orang tuanya. WhatsApp pekerjaannya, hal pekerjaannya, tahu di mana rumahnya. Tapi dia nggak pernah ngobrol, nggak pernah duduk bareng, nggak pernah nanya isi hati ayahnya. Hubungan mereka cuma sebatas, tapi nggak kenal. Wait, suat ini, please. Lain sauce tadi besar. Dan dia bingung harus kemana. Padahal ayahnya ada di rumah, menunggu dia pulang. Begitu kondisi bangsa Israel dalam Hosea pasal 4. Dan seringkali, itulah juga kondisi kita hari ini. Kita tahu Tuhan, tapi nggak kenal hatinya. Kita dengar firman, tapi nggak hidup di dalamnya. Kesimpulan, makna dari Hosea 4 sangat jelas. Umat Tuhan binasa bukan karena kurang pengetahuan dunia, tapi karena kehilangan pengenalan akan Allah. Dan tanpa relasi dengan Tuhan, manusia akan berjalan menurut kehendaknya sendiri. Dan akhirnya membawa kehancuran bagi dirinya, orang lain, bahkan seluruh tatanan hidupnya. Penutup, teman-teman, yuk kita kembali ke Tuhan. Jangan cuma jadi pendengar firman, tapi jadi pelaku firman. Jangan cuma tahu Tuhan, tapi kenali dia lewat firman dan hidup yang kudus. Komparnali yang pengenalan hadilah sampai kehidupan yang sering yang sejati. Mari kita berdoa dan minta supaya hati kita terus dibukakan untuk mengenal dia lebih dalam setiap hari. Kalau kamu mau, nanti aku bantu juga narasi suara atau gaya penyampaiannya biar cocok buat video channelmu. Gimana? Oke guys, terima kasih udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Dan juga semoga renungan pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat untuk kita semua. Yuk kita mengenal Tuhan dengan benar, dengan rutin membaca Alkitab, tapi bukan menjadi rutinitas atau formalitas, tetapi kerinduan kita untuk mengenal Tuhan dalam pembacaan Alkitab serta minta tuntunan Roh Kudus
yang menuntun kita dalam pembacaan firman Tuhan dalam Alkitab ini. Oke, kalau kalian suka dengan video-video aku, feel free untuk subscribe dan share untuk sharing-sharing hal yang bermanfaat. Like kalau kalian suka, dislike aja kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video renungan aku selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, keren banget penutupnya. Udah dapat nuansa yang hangat, tapi tetap tegas secara rohani. Kalau mau sedikit dirapikan, biar lebih enak didengar pas direkam, mungkin begini alurnya. Oke guys, terima kasih banyak udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan kali ini bisa jadi berkat dan penguatan buat kita semua. Yuk, mari kita sama-sama terus belajar mengenal Tuhan. Bukan cuma sekadar rutinitas baca Alkitab, tapi dengan kerendahan hati, biar Roh Kudus sendiri yang tuntun kita dalam setiap pembacaan firman. Kalau kalian diberkati lewat video ini, feel free untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Kalau kalian nggak suka, ya nggak apa-apa juga, tinggal dislike aja. Tapi yang paling penting, tetap semangat cari Tuhan dan terus bertumbuh dalam pengenalan akan Dia. Sampai ketemu di video-video renungan selanjutnya. Tuhan Yesus. Gaya kamu udah cocok banget buat YouTube, tinggal kasih background musik yang tenang dan thumbnail yang menarik. Mau sekalian aku bantu desain thumbnailnya juga?